بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaifa halukum ya ikhwani? Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Teman-teman yang berbahagia, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pada pelajaran Nahwul Wadih, di mana kita akan masuk kepada judul yang baru dengan judul Kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Baik, sebelum kita akan memasuki pembelajaran Nahwul Wadih ini, silakan bagi teman-teman yang belum mendapatkan buku panduannya, silakan bisa dihubungi nomor yang ada di kolom deskripsi tersebut, dan silakan dihubungi supaya bisa diberikan buku panduan PDF-nya. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita. Teman-teman yang berbahagia, kana wa akhwatuha ini juga disebut dengan harfun nawasikh atau fi'il nawasikh, yaitu huruf perusak. Kenapa dikatakan huruf perusak? Karena ketika kana wa akhwatuha ini masuk kepada mubtada dan khabar, maka hukum mubtada dan khabar tersebut berubah. Contohnya kita lihat di sini, khabar daripada mubtada tersebut yang tadinya dhammah menjadi mansub, atau yang tadinya marfu menjadi mansub, dan mubtada tersebut bukan lagi namanya mubtada, namun dikatakan atau disebut dengan isim kana. Adapun khabarnya disebut khabar kana. Jadi ini yang dikatakan dengan harfun nawasikh, huruf yang merusak hukum daripada mubtada dan khabar. Baik. Seperti biasa, kita akan bacakan dulu al-amsilahnya atau contoh-contohnya, sembari kita terjemahkan. Dan bagi teman-teman, apabila mendapati kosakata yang baru, silakan dicatat sebagai tambahan mufradat atau kosakata kita. Baik. Az-zihamu syadidun, kana az-zihamu syadidan. Az-ziham artinya berdesak-desakan, syadidun artinya sangat, jadi sangat berdesak-desakan. Yang kedua, al-baitu nazifun, kana al-baitu nazifan. Rumah itu bersih. Nazifun artinya bersih. As-saubu qasirun, sara as-saubu qasiran. As-saubu qasirun, saub baju, qasirun pendek. As-saubu qasirun, baju pendek. Al-bardu qarisun, al-bardu qarisun, sara al-bardu qarisan. Dingin yang menusuk. Al-bardu artinya dingin, qaris artinya yang menusuk, artinya sangat dingin sampai menusuk. Al-khadimu qawiyun, laisa al-khadimu qawiyan. Pembantu itu kuat. Al-amilu nasyitun, al-amilu nasyitun, laisa al-amilu nasyitan. An-nahmu maridun, an-nahmu maridun,
asbaha an-nahimu maridan. An-nahimu maridun. Asbaha an-nahimu maridan. An-nahimu itu artinya orang yang rakus. Maridun itu sakit. Orang yang rakus sakit. An-nahimu maridun. Orang yang rakus tersebut sakit. Al-jawu mumtirun. Al-jawu mumtirun. Asbaha al-jawu mumtiron. Al-jawu itu cuaca, mumtirun hujan. Cuaca hujan atau bisa juga disebut mumtirun itu mendung ya. Al-jawu mumtirun, cuaca mendung. Baik. Berikutnya al-amilu mut'abun. Al-amilu mut'abun. Amsa al-amilu mut'aban. Amsa al-amilu mut'aban. Al-amilu artinya pekerja atau pegawai. Mut'abun capek. Al-amilu mut'abun. Pekerja itu capek. Az-zahru dabilun. Az-zahru dabilun. Amsa az-zahru dabilan. Amsa az-zahru dabilan. Az-zahru yaitu bunga, dabilun artinya layu. Al-ghumamu kasifun. Al-ghumamu kasifun. Adha al-ghumamu kasifan. Adha al-ghumamu kasifan. Al-ghumam artinya awan, kasif lebat. Jadi kita artikan al-ghumamu kasifun. Awan itu atau awan tersebut lebat. Asy-syari'u muzdahimun. Asy-syari'u muzdahimun. Adha asy-syari'u muzdahiman. Adha asy-syari'u muzdahiman. Jalan itu muzdahim, yaitu ramai atau macet. Ya, saking ramainya jadi macet. Baik. Asy-syari'u muzdahimun. Adha asy-syari'u muzdahiman. Baik, asy-syari' jalan, muzdahim itu macet atau ramai. Al-mataru ghazirun. Al-mataru ghazirun. Zalla al-mataru ghaziran. Zalla al-mataru ghaziran. Al-matar yaitu hujan, ghazirun artinya deras. Al-mataru ghazirun. Hujan tersebut atau hujan itu deras. Al-gubaru sairun. Al-gubaru sairun. Zalla al-gubaru sairan. Zalla al-gubaru sairan. Al-gubar artinya debu. Sairun artinya berterbangan. Zalla al-gubaru sairan. Debu berterbangan. Al-misbahu muttaqidun. Al-misbahu muttaqidun. Bata al-misbahu muttaqidan. Bata al-misbahu muttaqidan. Al-misbah yaitu lampu, muttaqidun menyala. Al-misbahu muttaqidun, lampu menyala. Al-maridu muta'allim. Al-maridu muta'allimun. Bata al-maridu muta'alliman. Al-marid itu orang sakit. Muta'allim yaitu merasa sakit. Baik. Jadi jangan dibaca muta'allim, ya, harus dibedakan antara hamzah dan ain. Karena ketika kita menyebut salah huruf maka salah pula artinya. Baik. Kalau muta'allim yaitu orang yang belajar. Kalau muta'allim yaitu orang yang merasakan sakit. Jadi muta'allim orang yang belajar, kalau muta'allim orang yang merasakan sakit. Al-maridu muta'allimun. Orang sakit tersebut merasakan sakit. Tadi kita belum terjemahkan terkait dengan arti kana, sara, laisa, asbaha, amsa, adha, zalla, bata. Ini belum kita artikan. Maka insyaallah di al-bahs ini
kita akan terjemahkan artinya dan kemudian apa fungsi daripada kana, asbaha, sara, laisa, amsa, adha, zalabata ini, atau disebut dengan kana wa akhwatuha ini, apa fungsinya ketika masuk kepada mubtada dan khabar. Baik. Secara garis besar saya terangkan bahwasanya kana wa akhwatuha ini ketika masuk kepada mubtada dan khabar, maka dia akan merafa mubtada dan memansubkan khabar, dan yang tadinya mubtada menjadi isim kana, sedangkan khabar tersebut bukan lagi menjadi khabar mubtada tetapi khabar kana. Baik, itu penjelasan kita secara umum. Jadinya kalau sekiranya kana wa akhwatuha ini atau kana dan saudara-saudaranya ini masuk kepada mubtada dan khabar, maka mubtada tersebut menjadi isim kana dan khabarnya menjadi khabar kana. Baik. Dan khabarnya menjadi mansub. Baik. Kita baca di sini al-bahas kullu misalin fil qism al-awwal yata'allafu min mubtada'in wa khabarin wa huma marfu'ani kama 'alimta. Baik. Setiap contoh-contoh yang telah tadi kita bacakan atau contoh-contoh yang bagian kanan atau yang pertama tadi, maksudnya yang pertama bagian kanan, adapun yang kiri bagian yang kedua. Yata'allafu min mubtada'in wa khabarin, tersusun atau terdiri dari mubtada dan khabar. Wa huma marfu'ani kama 'alimta, dan mubtada dan khabar dua-duanya marfu', dan telah kita pelajari bahwasanya pada pelajaran yang sebelumnya kita mengetahui bahwasanya mubtada dan khabar itu senantiasa marfu'. Baik. Wa idza nazarta ila al-qism ats-tsani ra'aita al-amthilata 'ainaha ba'da an dakhala 'ala kulli minha ahad al-af'ali kana, sara, laisa, asbaha, amsa, adha, dhalla, bata. Baik. Wa idza ta'ammalta awakhir al-asma'i fi hadha al-qism wajadta al-ism al-awwal marfu'an fi kulli al-amthilati wal ism ats-tsani mansuban fi jami'iha. Baik. Dan kalau kita melihat pada bagian yang kedua, kita akan melihat pada kalimat tersebut ketika dimasuki oleh salah satu huruf atau kata kana wa akhwatuha ini, wajadta al-isma marfu'an fi kulli al-amsilah, maka kita mendapati bahwasanya mubtada'nya marfu' wal isma tsani mansuban fi jami'iha, dan isim yang kedua atau khabarnya menjadi mansub, dan begitu juga seterusnya, yaitu dari nomor 1 sampai nomor 16 kita melihat bahwasanya ketika kana dan saudara-saudaranya tersebut masuk kepada mubtada dan khabar, maka dia membuat khabar tersebut yang tadinya marfu' menjadi mansub. Baik. Wa ma hadatsa hada taghyir illa min dukhuli al-af'al al-mutaqaddimah. Baik. Dan tidaklah itu terjadi melainkan setelah dimasuki oleh fi'il-fi'il yang sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan fi'il-fi'il sebelumnya? Yaitu tadi kana, sara, laisa, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata. Itu yang dimaksud dengan al-af'alnya. Ketika fi'il-fi'il tersebut masuk kepada mubtada dan khabar, maka dia membuat perubahan harokat mubtada dan khabar atau sifat mubtada dan khabar. Baik. Fahadhihi al-af'alu idzan tadkhulu ala mubtada wa khabar. Maka fi'il-fi'il ini apabila masuk kepada mubtada dan khabar, fatarfa'u al-awwal wa yusamma ismaha. Baik. Ketika fi'il-fi'il ini atau kana wa akhwatuha itu masuk kepada
mubtada dan khabar, fatarfa'u al-awwal, maka dia akan merafa mubtadanya atau yang bagian isim pertama, wa yusamma ismaha, dan mubtada tersebut dinamakan dengan isimnya. Isim apa? Yaitu tadi isim kana. Kalau yang masuk adalah soro maka isim soro. Baik. Wa tansibu tsani, dan menasabkan yang isim kedua yaitu khabarha, yaitu khabarnya. Wa ya'malu al-mudhari'u wal amru min hadhihi al-af'al 'amalha. Baik. Ghayra anna laysa la yati minha mudhari'un wala amrun. Baik. Dan bahwasanya perlu kita ketahui bahwasanya fi'il-fi'il yang ada tadi yaitu kana, sara, asbaha, amsa, adha, zalla, bata itu kita bisa menjadikan dia sebagai bentuk fi'il mudhari atau fi'il amr. Tadi kan kita melihat bahwasanya yang tadi kita baca itu adalah bentuk fi'il madinya. Ternyata dia bisa dibuat menjadi fi'il mudhari dan juga fi'il amr. Namun di sini dikecualikan ghayra anna laisa la yati minha mudhari'un wal amr. Tetapi untuk fi'il laisa tidak bisa dijadikan sebagai fi'il mudhari atau fi'il amr. Baik. Jadi tidak boleh kita mengatakan laisa yalsu, tidak bisa. Karena laisa tidak bisa dikatakan atau tidak bisa dijadikan fi'il madhi atau fi'il amr atau fi'il mudhari. Baik. Berikutnya, wa idza tadabbarta ma'ani hadhihi al-af'al fi amsalatiha wajadta anna kana tufidu ittisaf al-mubtada bil khabar fi zaman al-madi. Baik. Dan apabila kita mengamati makna-makna fi'il-fi'il yang telah kita sebutkan, kita akan mendapatkan bahwasanya kana tufidu ittisaf al-mubtada bil khabari fi zaman al-madi. Bahwasanya kana ini berfungsi untuk menerangkan waktu yang lampau. Wasara tadulu ala tahawuli al-mubtada min halin ila al-hal. Adapun sara berfungsi untuk menerangkan mubtada dan khabar yaitu dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Baik. Walaysa tufidu nafi. Adapun kata laisa ini berfungsi untuk peniadaan. Kayak tadi kan contohnya kita lihat di sini yaitu laisa al-khadimu qawiyan, pemandu itu tidak kuat. Tadi al-khadimu qawiyan, pemandu itu kuat. Sekarang laisa al-khadimu qawiyan, pemandu itu tidak kuat. Jadi fungsi laisa adalah sebagai peniadaan. Baik. Amma asbaha wa amsa wa adha wa zalla wa bata fatafidu tawqita ittisafa al-mubtada bil khabar. Adapun kata asbaha, amsa, adha, wa zalla wa bata ini berfungsi untuk menerangkan waktu, mensifati bahwasanya kejadian mubtada dan khabar tersebut terjadi pada waktu pagi, yaitu asbaha yaitu pagi, amsa yaitu di sore hari, wadha yaitu waktu duha, wa zalla yaitu siang, wa bata yaitu waktu malam. Baik. Wa ala tartib, dan begitu juga susunannya. Baik. Jadi ini adalah fungsi asbaha, amsa, adha, zalla, bata ini adalah menerangkan waktu. Teman-teman yang berbahagia, silakan juga dilihat qawaidnya. Di sini kita akan membahas kesimpulan dari inti pembahasan kita terkait dengan kana wa akhwatuha. Maka silakan dilihat dan kalau bisa tolong dihafalkan. Baik. Tadkhulu kana 'ala al-mubtada'i wal khabari fatarfa'u al-awwala wa yusamma ismaha wa tansibu as-tsani wa yusamma khabaraha. Apabila kana masuk kepada mubtada dan khabar, fatarfa'u al-awwal, maka dia akan meropa isim yang pertama, dan mubtada tersebut atau isim yang pertama tersebut dinamakan dengan
isim kana. Wa tansibu tsani wa yusamma khabarha, dan dia membuat khabar tersebut menjadi mansub dan khabarnya disebut dengan khabar kana. Jadi bukan lagi disebut dengan khabar mubtada tetapi khabar kana. Baik, jadi mubtada khabar tersebut apabila dimasuki oleh kana dan saudara-saudaranya maka disebut dengan isim kana, dan yang kedua dinamakan dengan khabar kana. Baik. Dan khabarnya yang tadinya rafa menjadi mansub. Mislu kana fi ma taqaddama sara laisa asbaha amsa adha zalla wa bata wa tusamma hadil af'al akhwati kana. Baik. Contoh-contoh fi'il yang telah kita sebutkan tadi, misalkan seperti sara laisa asbaha amsa adha zalla bata tusamma hadil af'al akhwati kana. Semua fi'il tersebut disebut dengan saudaranya kana. Baik. Likulli fi'lin min hadhihi al-af'ali mudhari'un wa amrun ya'malani 'amal al-madhi illa laysa fala ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Baik. Setiap fi'il dari fi'il-fi'il ini, yaitu tadi kana dan saudara-saudaranya, itu bisa kita jadikan dia sebagai fi'il mudhari' dan juga fi'il amr. Dan fungsinya ketika berubah, yang tadinya madhi menjadi mudhari atau amr, fungsinya tetap sama, yaitu merafa mubtada dan menasabkan khabar, kecuali satu saja, yaitu kata laisa. Nah, dan kata laisa ini tidak bisa dijadikan dia sebagai mudhari dan juga amr. Maka sebagaimana dikatakan di sini, illa laisa fala ya'ti minha mudhari'un wal amrun, kecuali kata laisa tidak bisa dijadikan mudhari dan juga amr. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Mungkin silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan bagi yang belum puas atas penjelasan ini, silakan bisa bergabung di grup kami untuk sama-sama kita akan bahas. Baik. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum mendapatkan buku panduan PDF-nya, silakan hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi ini. Dan sebagai pendukung channel yang bermanfaat ini, silakan di-subscribe, nyalakan loncengnya, dan di-share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaatnya. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.